belum ada yang nge-trigger untuk segi skill shotnya. The Way of Dragon! Si Polongnya tahu suara dengan Shadow Kill terdapat sana membuat formasi dari tim Marar. Si merasa menambah Seth Injumi. Aptar perhatian untuk jalan ini untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi Rez masih bisa selamat. 2 kali puncher. Tapi sayangnya Torrent Blazing Duet from Toy! Menggantarkan lane knockdown. Blazing Duet. 2 point kill. Cloud di early game. Wow, Cloud yang join the fight. Yang akhirnya ngebuat dari RV juga sedikit ada celah di arah bottom lane, tapi itu nggak menutup kerugian yang sedang dialami oleh Alter Ego. Wah, ini dengan adanya keunggulan dari Alarm yang mirip ya jatuhnya ya, seperti di game yang kedua. Karena mereka emang benar-benar mencoba untuk building snowballingnya dari awal. Dan first blood yang didapatkan tadi jadi modal yang bagus banget buat Toy. Yang sekarang udah bisa dan berani untuk bermain dengan rotasi cepatnya. Oke, karena mereka tahu mereka nggak cukup damage, jawabannya satu, kroyok. Kroyok. Kalau nggak dikeroyok, damage-nya nggak mungkin cukup. Ya, ditambah lagi buat sekarang ya, RV-nya yang under berarti dalam condition dia kalah laning juga, dia kalah matchup juga. Karena Cloud udah bisa solo kill aja untuk Granger. Itu udah something sebenarnya di early game. Alright, tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah dimana kalau sosok dari Arfi masih mau coba catch up Karatoy, dia juga harus responsif terhadap teamfight yang terjadi. The Way of Dragon yang di cancel. Rest masih ada tapi damage dari turret terlalu sakit membuat perpasukan dari tim RRQ. Mereka akan ada team fight dengan The Way of Dragon. Iya, masih ada The Way of the Dragon ya tadi yang ditahan juga sebenarnya. Wop, diangkat. Didong banget coba diangkat, untuk ke arah belakang adalah sebuah jawaban demi Revitalize. Sumes Skamina Blazing dan Rockdown di depan sana Avatar Guardian. Menutup jalan para pasukan dari tim RRQ, nampaknya berhasil melakukan satu point kill. Tapi Riz gak bisa lepas dari pandangan dari tim Alter Ego. Yasuke masih mau lebih, Rest mencoba untuk menggocek. Tapi nampaknya Toy masih coba untuk bertahan dengan stack yang tidak ada saat ini. Oke, wah Junes masuk. Oke, Hijumi berhasil mendapatkan point kill, tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama Nino untuk bisa bertahan di depan sana. Turtle kembali dan Toy memang scaling Cloud, tapi lihat yang dilakukan oleh Cloud-nya Toy. Tetap memberikan damage per second. Yep. Meanwhile di sana, Res berhasil melihat Yasuke. Terdeteksi, Arkombak coba untuk di reset dan diambil sama Rins. Mau tidak mau, dibandingkan harus di tangan dari Yasuke. Ya, dan tadi juga upaya dari Alex untuk bisa menangkap ke arah Toy, tapi jangan lupakan ada 2 Purify kali ini yang dimiliki oleh RRQ. Wah, ini dia nih. Gameplay nih yang pelan tapi pasti ya. Dan cover Blazing Duet dari Toy. Itu Idok baru ke-trigger loh untuk revitalize-nya. Dia bener-bener langsung hadir dengan Blazing Duet. Dan Purify, trigger yang manis banget untuk menghindari satu tsunami slam dari Alex. Alex sekarang harus memperhatikan siapa targetnya karena dia nggak bisa asal angkat. Either Rins atau bahkan Toy, dua-duanya Oke, udah diangkat. targetnya menuju ke arah seorang Toy di belakang sana mencoba untuk bertahan. Bahkan satu Blazing Duet di cancel begitu saja. Toy masih bertahan untuk ke arah belakang walaupun tidak memiliki counter stack. Tapi dibalaskan Alec yang harus tumbang, damage-nya tidak cukup. Tidak ada follow up. Arvi, no purify, Arvi. Tidak boleh terlalu memaksakan Arvi. Kayaknya melepaskan satu wave adalah sebuah jawaban dan Shadow Kill akankah keluar karena Sunes masih menahan terlebih dahulu. Yap. Bayangkan kalau tidak ada Nino di depan sana. Oke, tapi RV-nya benar-benar gak tenang. Dan upaya-upaya dari Alex ini cukup membingungkan karena nggak ada follow up secara pasti untuk saat ini. Mencoba untuk menunggu Arvi, sepertinya masih cukup sulit karena Arvi di laning aja ini struggle banget, bro. Nah ini dia kan yang kita sempat mention di awal, kalau misalkan kaliannya nggak bareng sama Beatrix, siapa yang mau ngedamage? Iya. Di sini masalahnya juga untuk early game nggak jalan kan untuk RV. Oke, ditambah lagi bukan hanya itu, satu hal yang cukup bermasalah adalah ini Toy Cloud-nya prematur. Cloud-nya prematur, sekalipun ditangkap dia dengan level yang cukup tinggi dengan damage yang tidak dimiliki dari tim Alter Ego. Toy-nya nggak tumbang tadi. Ya dan sesaat lagi harusnya Toy akan selesai dengan Golden Staff. Waduh, Trinity Swift mencoba untuk menangkap, satu point kill didapatkan dengan The Way of Dragon mencari Nino. Mereka tahu Nino yang akan menghentikan pergerakan dari Toy. Nino yang akan menghentikan pergerakan dari seorang Zunes. Ada baiknya Nino akan coba dimakan sebelum menuju ke arah turtle yang berikutnya. Alright. Satu buah glowing one juga udah selesai di tangan dari Hijune yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi Masih Turtle- mau lebih, Waduh. masih mau lebih. Perpasukan dari tim RRQ kembali lagi. Mereka mencoba untuk memimpin tempo dan Alter Ego tidak menghentikan tempo mereka. Masuk lebih dalam dan terperangkap. Metaverse masih ada Blazing dan Top Toy. Memporak-porandakan backline, menghilangkan Alex. Dan bahkan hampir Arvi menjadi korban jiwa dan betul sekali. Tenggelam ditelan para pasukan Sang Raja. Wow, flicker. Way of Dragon from Rest. Kali ini tidak ada damage yang cukup, tapi tidak ada turtle ketiga. Sorry to say, Iya. langsung Lord. Yap. Dan wah, Alter Ego mereka kurang banget siapapun yang bisa nge-follow up apa yang dilakukan oleh Alex. Dan
Dan akhirnya itu dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ. Lord free untuk mereka, walaupun di sisi lain, ini Yazuke levelnya mengungguli Zunes loh bro. Wah ini tapi ya jujur ya timingnya emang bener-bener menguntungkan banget walaupun Yasuke dari tadi bener-bener mencari ruang untuk farming. Dia try hard banget untuk bisa mengejar ketertinggalan. Oke, kali ini apakah rasa pedas lebih menang dibandingkan rasa manis? Tapi lihat di sana, Purify Gaming berhasil diamankan dengan Tsunami Slam yang dikeluarkan oleh Alek, tapi informasi yang sangat mahal. Alek tinggal menunggu momentum untuk bisa masuk dengan flicker yang dimiliki. Ya ini harus ditunggu. Tapi nampaknya Alex Sakaratul Maut mundur ke arah belakang. Jangan sampai flickernya tertrigger, ini akan menjadi sebuah bahaya. Karena tidak ada ancaman untuk sosok seorang Toy. Tapi langsung I'm offended. Shutdown pun terjadi. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan satu member dari Sang Raja. Tapi di arah top lane, lihat apa yang dilakukan Toy. Ngegrogoti semua yang bisa digrogoti. Iya benar-benar ini di-distract banget ya dengan split push power yang bisa dimanfaatkan oleh Cloud. Dan gak ada jawaban untuk saat ini dari Alter Ego. Gimana caranya untuk bisa menghentikan laju dari Toy itu sendiri bro? Udah pasti ada sebenarnya untuk jawabannya. Itu adalah menunggu bagaimana Arfi dengan Dapat. snowballnya. Oh my god, dapat di sana Shadow Kill, flicker for defensive. 2 defensive item, defensive skill dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim RRQ, mereka tahu mereka bisa dive in ke arah sosok Hijumi. Ya, kalau misalkan tadi nggak ada Alek mungkin nggak bakal kebagi damage-nya ya. Jadi thanks to Alek, Tumbang itu. tumbang pasti Hijumenya. Sehingga dia harus mengorbankan flicker untuk kabur di sana. Traction pull, menangkap sosok dari Dino. Dari mundur ke arah belakang, masih coba menjadi sebuah jawaban karena itu dia! Avatar of Guardian! Sedikit terlambat terkena Purify, tapi masih bisa menyelamatkan diri dari para pasukan Alter Ego. Dino memang tumbang, mencoba untuk ditukar dengan adanya Toy dan juga kawan-kawan Res masih ada Immortal Letted. Blending Wave from Toy, hanya untuk mengusir saja. Membuat para pasukan dari tim RRQ bisa masuk dan menghilangkan pasif dari Holy Defense. Iya tapi lihat Yazuke-nya farming banget, bahkan 2 level sekarang unggul. Dia dapetin dorongan di arah top juga yang akhirnya ngebuat ada satu inner turret bisa dicicil oleh Alter Ego. Ya balik lagi ya, ini benar-benar ruang yang begitu leluasa banget didapatkan oleh Yasuke. Tapi ingat, individual play itu belum tentu bisa menang lawan team play. Betul. Sehingga mau nggak mau Alter Ego harus benar-benar keep up untuk bisa mengejar ketertinggalan. Gak cuma dari Yasuke. Yasuke mungkin hanya salah satu senjata yang bisa dimanfaatkan ketika ada Lord Fight. Tapi gimana caranya menggapai Lord Fight tersebut sehingga nanti Yasuke bisa melakukan pencurian terhadap Lord. Itu yang harus dicari sama Alter Ego buat sekarang. Iya dan terlihat dari itemization-nya juga ya. Sky Pierce memang udah selesai dari Army tapi belum ada space juga karena Trinity tech kit dari Toy juga udah selesai. Oke, dia mau makan Alek for the Well Dragon! Sayangnya kali ini para pasukan dari tim Alter Ego gak bisa melakukan catch up. Mereka gak bisa melakukan sedikit cover. Walaupun informasi didapatkan tidak ada flicker, tapi tetap aja pertukarannya nggak ada. Wow, dan Res ya, EXP yang mungkin lebih bermain ke arah satu buah pick of power dengan begitu baik. Dan tadi dia flicker the wave dragon dan memastikan juga teman-teman yang lainnya ada di belakangnya bro. Iya, dan screeningnya nggak main-main ya, karena balik lagi dia Chow. Dia pakai Immortal lagi, Dia sengaja. pakai Immortal, dia juga punya power untuk pick off-nya. Jadi siapapun yang lewat itu kayak dalam ancaman sebenarnya, termasuk Nino. Oke, lihat informasi telah didapatkan Retribution dan banget di depan sana. Duel Dragon menuju ke arah yang salah, tapi nampaknya Plastic Wave from Toy tidak bisa dihentikan. Merasa memboro-boro dengan Avatar of Guardian menangkap Yasuke. No Lancelot, no Retribution untuk segera menyelesaikan Lord. Kumandang yang teriak di dalam MPL Arena ternyata berbeda dari game yang pertama. Oke, defense seperti apa yang akan bisa ditunjukkan oleh Alter Ego nantinya? Wow. Oke, setup lagi. Oh, ada yang keculik kayaknya. Tapi nampaknya di sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Walking Dance menuju ke arah Nino, Traction Pulse. Tapi nampaknya Res masih coba untuk merahan. Karena dia menunggu menuju ke arah flicker yang mereka miliki dapatkan Toy. Tidak terhentikan. Cloud dengan scaling power. Kali ini benar-benar gak terhentikan sama sekali. Sama sekali ya. Dan Oh, no kayak, stuck. Gak ada stuck. Toy-nya gak ada stuck. oke. Dan juga belum ada I'm offended yang akhirnya merubah keadaan ya dari Nino sejauh ini. Ya, terlalu beresiko juga nggak sih dalam keadaan seperti ini? 8.000 goldie, ini pelan-pelan. Takutnya salah miss dikit malah Alter Ego yang mungkin Will Dragon menuju ke arah Dino dengan apa taruhan dia? Double! Wabah kamu Cobro dibalaskan dengan adanya Tsunami Slam tadi tidak bisa menghentikan permainan dari tim RRQ. Dino masih bisa selamat. Shutdown pun terjadi. Dengan ada Crimson baik ke depan sana. Res kali ini mencoba untuk flicker for defensive. Tapi Zunes. Ini dia Zunes yang sangat
bermain dengan lincah walaupun tidak dengan purple buff-nya. Ya walaupun keadaan RRQ-nya unggul, tapi nggak secepat itu. Dan tidak one-sided itu sih. Masih ada sedikit ditahan juga oleh Alter Ego. Tapi RRQ bermain sangat-sangat cukup disiplin untuk kali ini. Ya, mereka menghindari sebuah big fight lagi ya, yang mungkin cukup beresiko tadi. Di bagian dari area high ground Alter Ego. Dan sekarang Blade of Despair, sebenarnya Zunesh sudah cukup banyak ngasih damage-nya. Tinggal nanti mungkin dia mempertimbangkan untuk kelas itemnya dengan item-item defensif ya. Kayak misalkan Winter atau bahkan mungkin Immortality. Agar nanti Zunesh nggak mudah untuk ditangkap. Oke, tapi nampaknya kita bisa melihat sepertinya tidak ada permainan split push ya. Di sini tidak ada permainan split push dari Alter Ego karena mereka juga nggak punya power yang banyak ya. Cuma Yasuke aja ya. Iya. Cuma Yasuke doang di sini yang mungkin punya power split push dengan paksa. Tapi akhirnya tadi juga dari Yasuke-nya udah kena punish kan di tengah dan akhirnya agak sedikit lagi meredam apa yang bisa dilakukan oleh Yasuke. Vision sangat-sangat terbatas untuk Alter Ego kali ini. Mereka nggak bisa berbuat banyak selain ya udah saling backup, membackup. Tapi hati-hati dengan keadaan yang gapnya udah terlalu jauh. Kalau Alter Ego ke-spot keberadaannya, Rest bisa saja nantinya mengumpan lambung siapapun. Ya, karena ada 3 flicker yang dibawakan dan 1 entry ya. Di Purify-nya cuma ada di RV. Alter Ego sangat mudah sekali untuk ditarget sebenarnya, kecuali mungkin Yasuke-nya tidak ready dengan menggunakan Thorn Cross. Right, dan Lord sekarang sudah muncul. Idok sudah pasang badan di paling depan, tapi Alter Ego sepertinya ingin bisa melakukan kontes. Oke, kontes Yasuke. Ingat, ini hanya ada 2 rasa yang akan menang. Apakah rasa yang manis dari Alter Ego atau rasa pedas dari tim RRQ? Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka nampaknya juga respect. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka memastikan landingnya terlebih dahulu. Karena satu steal terhadap Lord ini bisa merubah segalanya. Yep, dan bottom lane yang harusnya udah mulai kelihatan show dari RV. Lord akan dieksekusi dengan cepat tanpa bisa diintip sama sekali oleh Alter Ego. Gila, tuh ini udah full power. Sebenarnya RV juga udah full power. Udah. Tapi punya Albert ya. problemnya adalah RV memiliki stack dari Skeptics tidak terlalu banyak. Minim. Iya, minim banget. Nah, kalau masalah utamanya juga dari Toy, dia udah selesai dengan Wind of Nature. Jadi damage dari Yasuke, damage dari RV itu bakal handle semuanya. Paling-paling yang nanti bakal ngeganggu ke arah dari Toy-nya mungkin cuma efek knock up yang dimiliki dari Zuxin. Atau mungkin nantinya Skybears yang menyala. Oke. Tapi aku rasa kayaknya Winter bakal lebih fit in dengan keadaan seperti itu kalau emang nantinya Toy mau diving ya. Ya biar gak kena cancel juga ya. Benar. Karena banyak banget nih cancellation yang bisa diberikan terhadap Blazing Duet, terutama Nino. Efek-efek sisi dari setiap skillnya juga ini akan mengganggu dan terlihat ya. War X memang ada 2 buah dari Alter Ego, tapi Immortality yang ngebuat dari Restnya juga cukup percaya diri paling depan, tapi masalahnya Immortality-nya belum ready nih, masih dalam keadaan cooldown. Traction Pulse, hujumnya dipasang karena Avatar of Guardian fokus ke arah turret. Ternyata lihat di depan sana mereka berhasil mendapatkan Zunesh. Hilang di telan bumi, dapatkan Toy. Ter-shutdown. Ini permainan dari Yasuke yang sangat manis skill speed didapatkan. Lihat apakah adanya epic comeback kali ini dengan 30 detik. Rest dan juga Riz harus mundur ke arah belakang. Alter Ego bangkit ditelan dalam kegagalan early game. Tapi lihat mid lane, mid game, late game. Mereka mencoba untuk bersinar, Profesor. Wah, dan jangan lupa kan ya, dari tadi udah sempat kita bilang kalau Yasuke ini bakal jadi senjata yang mematikan sekali. Dia benar-benar farm all the time. Dan sekarang waktu yang tepat banget untuk Alter Ego mencoba untuk building lagi game mereka. Semenjak mereka berhasil untuk mendapatkan 2 member yang penting. Iya, bukan cuma sekedar bisa defense Lord ya, tapi shutdown-nya itu nge-boost banget keadaan. Tadi 8.000, sekarang sudah semakin dipersempit lagi. Riz bisa dipaksa loh. Wow. Kalau Riz tumbang, ini berbahaya. Jangan sampai tumbang sama sekali. Tapi kadang kita tidak melihat di mana tadi out of nowhere Zunesh termakan ya. Ya. Apakah untuk pertama kalinya akhirnya aku bisa melihat Alter Ego menciptakan sebuah comeback? Oke. Karena seringnya aku lihat Alter Ego yang kena comeback. Di comeback. Tapi buat sekarang dalam keadaan 8.000 gold lead tersisa 2.000 gold lead, 6.000 swing. Yang sangat dalam sekali dari kubu RRQ. Yang masalahnya sekarang walaupun udah dalam, tapi mereka mencari di mana Nino berada. Target utama mereka, damage-nya terlalu sakit. Zunesh tidak mau terlalu terburu-buru. Dan menuju ke arah belakang, targetnya menuju ke arah RV. Masih ada Wind of Nature, terbaik dengan Nino. Kenapa Avatar Guardian menutupi Idok. Kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Narvi. Blazing Duet from Toy. Mencoba untuk mendapatkan Nino. Last dengan cukup tinggi, tidak bisa terlalu lama. Dan ini bencana. Alek bersama dengan Hijumi
Coba untuk bertahan di depan sana. Uh-oh. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Best turret menjadi pilihan utama. Fokus terhadap seorang Toy. RRQ berhasil bangkit dan sang raja menunjukkan siapa raja. Subscribe and share.